Halo, selamat pagi. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pesanan pembelian. Jadi untuk pembuatan pesanan pembelian atau order ke supplier, kita langsung masuk ke menu ini ya, menu yang namanya pembelian. Oke, ini saya perbesar sedikit ya. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian kita pilih menu yang namanya pesanan pembelian. Setelah itu kita tunggu sebentar karena baru loading. Nanti tampilan awalnya seperti ini, kita langsung diarahkan ke data baru. Tapi kalau teman-teman ingin lihat pesanan pembelian yang sudah dibuat apa saja, itu ini ya, yaitu daftarnya yang sudah dibuat apa saja. Ini ada nomor PO-nya, tanggal, pemasok, keterangannya, kemudian statusnya ya. Jadi PO mana sih yang barangnya sudah datang 100%, itu nanti statusnya jadi terproses. Kalau menunggu diproses itu berarti belum ada pengiriman dari supplier. Nah, ini kita praktekkan dari awal. Kita akan membuat PO atau pesanan barang ke Mas Pion ya sebagai contoh. Mas Pion, kita isikan suppliernya. Tanggal tidak perlu diedit atau diubah-ubah karena pesanan pembelian diinput pada hari itu juga, saat itu juga ya. Kemudian untuk item barangnya, ini kita pilih ya. Ini saya contohkan satu item saja. Misalkan PBRB ya, PBRB U17. Nah, kita pilih PBRB U17, yaitu Rice Bucket 17 USA punya Mas Pion. Oke, kita isi kuantitasnya. Jadi jumlah orderan yang mau dipesan itu berapa? Ini saya contohkan 10 losen. Nah, seperti ini. Kemudian untuk PPN, ini dicentang ya, karena Mas Pion kan full PPN. Kemudian gudangnya, ini tinggal pilih sesuai dengan teman-teman ingin mengirim barang ini ke gudang mana. Bisa ke cabang, bisa ke pusat ya. Kalau cabang ada MR3, ada Jogja. Nah, ini saya contohkan, saya mau kirim ke gudangnya Mbak Radmini yang pusat atau kita sebut dengan gudang WR. Seperti ini ya. Baru kita pilih lanjut. Oke, setelah kita pilih lanjut, kita masuk ke bagian informasi lain. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan tambahan-tambahan. Jangan lupa untuk total termasuk pajak ini juga dicentang ya. Jadi kena pajak, total termasuk pajak ini dicentang dua-duanya. Kalau kita pesannya ke supplier tersebut pakai PPN atau full PPN. Cabangnya ini sesuai dengan yang pesan. Kalau yang pesan kantor MR2 berarti pusat, tapi kalau dikirim ke MR3 atau dikirim ke Jogja berarti dipilih sesuai dengan cabangnya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut ke sini. Kirim ke. Nah, kirim ke ini bisa diisi sesuai dengan keperluan kita ya. Bisa diambil sendiri, atau bisa diberi keterangan langsung, suruh kirim ke gudang WR, atau bisa disuruh langsung kirim ke pelanggan atau customer. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Nanti kalau ada tambahan tinggal diinfo saja. Contohnya ini ada customer kirim ke ekspedisi Duta Niaga atau Tata Niaga. Ini saya contohkan tadi ke gudang WR ya, berarti kita tulis lagi gudang WR. Seperti ini. Nah, ini karena tadi PPN, kita pilihnya FNJ ya. Seperti ini. PPN atau non-PPN-nya ini wajib diisi. Oke, dicek sekali lagi kira-kira apa yang belum diisi. Untuk info pengiriman, nah ini teman-teman pilih sesuai dengan ekspedisinya ya. Ini saya contohkan saja ya. Misalkan menggunakan dikirim oleh mobilnya pabrik atau mobilnya supplier, berarti saya isi seperti ini. Setelah itu teman-teman kembali ke sini, dicek sekali lagi apakah ada yang terlewat atau belum. Kalau dirasa sudah oke, kita langsung pilih simpan ya. Jadi untuk opsi simpan ini ada dua, simpan sebagai draft atau simpan langsung. Perbedaannya adalah
Kalau simpan secara langsung itu berarti nanti sudah tidak bisa diedit-edit lagi. Tapi kalau teman-teman nanti mau melanjutkan, oh ini baru saya input satu item, ternyata nanti ada tambahan 3 item lagi. Berarti silahkan disimpan sebagai draft. Ini karena sebagai contoh, saya beri keterangan percobaan. Kemudian kita langsung simpan secara langsung ya. Kita simpan secara langsung. Oke, jadi dalam proses ini sudah selesai, nanti akan keluar informasi ini. Kalau pesanan sudah disimpan. Nah, kalau kita mau lihat, kita masuk ke kotak hijau ini. Kita lihat daftarnya tadi. Nah, ini ya, kita ambil, kita buka, lalu kita cetak. Cetaknya ini bisa dicetak secara langsung, bisa juga dijadikan PDF. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, ini kita pilih yang order pembelian ya. Kita pilih yang order pembelian. Kita tunggu tampilannya. Oh maaf ya, bukan ini, sebentar. Kita pilihnya yang ini, yang pesanan pembelian. Pesanan pembelian tampilannya nanti seperti ini ya. Nanti tinggal ditanda tangan, lalu bisa dikirim via PDF. Teman-teman bisa unduh via Excel juga, seperti itu. Oke, ini kita contohkan unduh PDF. Nah, setelah selesai, sudah berarti ini sudah selesai proses pembuatan pesanan pembeliannya. Nah, ini kita tutup ya. Kita tutup. Berarti sudah selesai proses pembuatan pesanan pembelian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang statusnya. Ini kan kebanyakan masih menunggu diproses ya, teman-teman ya. Mungkin belum ditarik. Nah, ini saya contohkan, ini ada yang diproses sebagian. Kalau yang diproses sebagian ini berarti supplier baru mengirim beberapa item dari pesanan yang kita buat tadi. Ini contohnya langgeng makmur ya. Tapi kalau misalkan ini kan statusnya teman-teman lihat ya, ini statusnya masih sebagian diproses. Ini saya ketikkan ya biar jelas ya. Langgeng. Masih diproses seperti ini statusnya. Sebentar, baru loading. Oke, sebentar ya, ini sepertinya ada kendala internet, jadi saya loading ulang dari awal. Kita masuk lagi ya ke menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang cara merubah. Kita mau menutup atau mau mengubah status dari pesanan pembelian yang sudah ada. Contohnya tadi kita pakai contoh yang percobaan ya. Di sini statusnya masih menunggu diproses, berarti kita buka, kemudian kita pilih ini. Kita pilih di sini. Ini ada namanya tutup pesanan. Jadi ternyata pesanannya ini istilahnya ditutup atau tidak jadi begitu ya. Berarti tinggal kita centang seperti ini. Namanya ini tutup pesanan. Pesanan ini sudah tidak terpakai gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita simpan. Nah, ini alasan ditutup apa? Alasan ditutupnya saya beri keterangan ini hanya percobaan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kasusnya teman-teman ya berarti silahkan diberikan keterangan sesuai dengan situasinya. Misalkan ditutup karena pabrik sudah tidak produksi lagi.
pabrik tidak produksi barang tersebut ya. Ini misal. Nah, ini kita lanjut. Kemudian baru masuk, kita cek ke pesanan pembeliannya tadi. Maka secara otomatis statusnya akan ditutup. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, contoh atau penjelasan sedikit tentang pesanan pembelian. Semoga bermanfaat ya.